Oke, ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kesetimbangan. Ya, kesetimbangan itu yang kita kenal sebagai K. Dia sama dengan Q, ya, mirip dengan Q, yaitu konsentrasi pangkat koefisien dibagi konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaksi pangkat koefisien, konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaksi pangkat koefisien. Ya, tapi yang membedakan adalah tadi ini hanya saat setimbang. Ya, ini hanya saat setimbang. Nah, nilai K itu sama, dia bisa ya namanya juga bilangan ya. Bilangan itu bisa lebih besar dari 1, kurang dari 1, atau dia sama dengan 1. Kalau dia lebih besar dari 1, berarti bagian atas ini penyebut kan ya? Penyebutnya besar. Ya, ini kalau besar dari 1, maka penyebut atau pembilang ya? Atas itu pembilang atau penyebut ya? Pembilang, Pak. Oh, pembilang ya? Astaga, Pembilang. saya lupa. Berarti pembilangnya besar. Ya, pembilang besar atau pembilang ini adalah produk. Ya kan? Produk berada di pembilang kan ya? Ini adalah besar. Berarti reaksinya akan cenderung menghasilkan produk. Itu jika K besar. Atau ini kita kenal, reaksi ini kita kenal dia adalah spontan. Kalau ini delta G-nya positif atau negatif? Masih ingat? Negatif. Negatif. Delta G-nya negatif. Sorry, delta G standar ya. Karena kita main di K. Oke, jika K kurang dari 0, maka yang besar adalah penyebut. Ya kan ya? Apa? Penyebutnya atau pereaksinya besar. Pereaksinya besar. Nah, karena pereaksinya besar, berarti dia akan lebih cenderung berada di bereaksi. Atau karena berada di bereaksi, reaksi ke kanan atau ke produk itu cenderung tidak suka kan ya? Makanya kita kenal sebagai dia tidak spontan. Ini agak susah juga pakai. Padahal sudah pakai emosi. Tidak spontan. Atau delta G-nya positif. Oke, sampai ada pertanyaan. Gimana kita tahu nih K ini lebih besar dari 1 negatif, K lebih kecil dari 1 dia positif. Nah, kita ingat delta G standar sama dengan min RT ln K, atau delta G sama dengan delta G 0 ditambah RT ln Q. Tapi kalau saat setimbang dia min RT ln K. Ini di chapter sebelumnya ya. Kalau K ini lebih besar dari 0, lebih besar dari 1, maka ini positif. Ya kan? Karena ini positif, maka delta G-nya adalah negatif. Ya kan? Positif kali negatif, positif. Tapi kalau K ini kurang dari 1, ln K-nya adalah, untuk kasus ini, negatif. Ya kan? Karena ln K-nya negatif, maka delta G-nya adalah delta G standar ya, sorry. Positif. Ya, karena dia min RT ln K. Bisa nggak tetapan kesetimbangan negatif? Ayo, mungkin nggak tetapan kesetimbangan negatif? Kalau delta G kan bisa negatif, bisa positif, bisa 0. Kalau tetapan kesetimbangan negatif bisa nggak? Enggak. Nggak bisa ya, karena konsentrasi itu bilangan positif ya. Konsentrasi nggak mungkin negatif. Konsentrasi kan mol per volume, volume nggak mungkin negatif, mol juga nggak mungkin negatif, maka tetapan kesetimbangan tidak pernah negatif. Ya, 0 sebenarnya nggak mungkin juga, karena kalau 0 maka nggak ada reaksi sama sekali. Tapi mungkin dia sangat kecil, tapi sebenarnya nggak 0. Ya, bisa jadi dia sangat-sangat kecil, ya, tapi sebenarnya nggak 0. Tapi kadang-kadang karena keterbatasan alat kita anggap sebagai 0.
Nah, kalau sama dengan 1 berarti nah ini kurang tepat ya. Produk sama dengan reaktan. Kira-kira kurang tepatnya apa? Sekilas kelihatannya benar, tapi sebenarnya salah. Kalau K sama dengan 1, produk sama dengan reaktan. Ayo. Sambil saya ngecek siut ya. Oh, ini belum selesai batas absen. Kira-kira kenapa dia salah di sini? Atau kelihatannya teman-teman pasti ini benar? Oke, kenapa saya katakan ini salah? Karena ini sebenarnya lihat reaksi produk pangkat koefisien dibagi per reaksi pangkat koefisien. Jadi sebenarnya ini adalah ada pangkat koefisien. Ini hanya berlaku jika koefisiennya sama. Tapi kalau koefisiennya nggak sama, maka nggak berlaku. Misalkan ini contoh. Saya punya reaksi H2 yang gampang aja. Ini disosiasi gas hidrogennya. Menjadi 2H. K-nya adalah H kuadrat dibagi H2 kan ya. Kelihatan tulisan saya agak ke bawah ini. Oke. Kalau K-nya sama dengan 1, konsentrasinya nggak 1. Misalkan konsentrasi H2-nya 4. Berapa konsentrasi H? 2. 2 kan ya? 2 kuadrat. Iya, Pak. Berarti nggak sama kan? Produknya ada 2, konsentrasinya ada, prakteknya ada 4. Maka ini harusnya pangkat koefisien. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, berarti ini kelihatannya benar, tapi sebenarnya kurang tepat gitu. Ini hanya berlaku jika pangkatnya sama. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi sama ya. K lebih besar dari 1 belum tentu produk lebih banyak. Bisa jadi reaksi lebih banyak, tapi tetap produk pangkat koefisien akan lebih besar daripada reaksi pangkat koefisien. Ini juga sama. Produk pangkat koefisien akan lebih kecil daripada reaksi pangkat koefisien jika K kurang dari 1. Oke, sampai sini pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, ini review aja. Misalkan reaksi ini reaksi pembentukan gas amoniak pada suhu kamar. Tetapannya sangat besar, 4 kali 10 pangkat 8. Nah, tetapan kesetimbangannya kalau kita tulis ya seperti ini. NH3 kuadrat ya dibagi H2 pangkat 3 dari koefisien ini dibagi N2 pangkat 1. Nilainya akan sama dengan 4,26 kali 10 pangkat 8. Oke, satu lagi tetapan kesetimbangan tidak ada satuan. Ya, jadi jangan menuliskan satuan di tetapan kesetimbangan. Tidak ada satuan di tetapan kesetimbangan. Karena nanti kalau ada satuan, kalau teman-teman logaritma kan, nah, teman-teman akan bingung satuannya diapain. Ya, biasanya yang ada dalam log itu dia nggak punya satuan. Oke, sampai sini pertanyaan? Kalau saya terlalu cepat, acungkan tangan aja ya, biar saya akan mencoba memperlambat. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya agak lupa, Pak. Equilibrium law ini berarti hanya berlaku pada kasus-kasus contoh reaksi reversibel aja kan, Pak, yang bisa bolak-balik. Oke, pada dasarnya semua reaksi kimia itu reversibel. Ya, pada dasarnya semua reaksi kimia itu reversibel. Cuman ada reaksi-reaksi yang dia sangat-sangat besar sehingga kita anggap dia nggak reversibel. Misalkan reaksi H2 ditambah dengan O2 menghasilkan air. Ini gas semua ya,
Sorry, ini gas semua. Gas, ini gas. Reaksi ini, ya, kalau teman-teman hitung, tetapan keseimbangannya mungkin 10 pangkat, ini ratusan, bisa anggap aja ini, 400 gitu. Misalkan. Ini sebenarnya setimbang, tapi dengan perbandingan sebesar ini, kita seringkali menulisnya sebagai satu panah. Ya, jadi sebenarnya pada dasar semua reaksi kimia itu bisa reversible. Semua, tapi ada banyak kasus di mana tetapan keseimbangan sangat besar sehingga kita anggap dia tidak bereaksi sangat sempurna sehingga kita anggap dia reaksi baliknya kita abaikan. Atau sebaliknya, ada reaksi-reaksi yang tetapan keseimbangan sangat kecil, misalkan K-nya adalah 10 pangkat min 80 gitu. Berarti kita anggap produknya sangat-sangat kecil sehingga kita anggap dia tidak bereaksi. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Sebenarnya tadi teman-teman kalau menulis reaksi itu setimbang, itu aman di semua kondisi. Baik reaksinya sempurna atau nggak sempurna, aman semua kondisi. Tapi kalau nulis satu arah, pastikan dia tetapan keseimbangannya besar. Atau teman-teman tahu reaksi itu tetapan keseimbangannya besar. Misalkan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu tetapan keseimbangannya sangat besar. Maka sangat susah untuk ngebaliknya. Makanya misalkan pembakaran, ini yang paling gampang. Kita dengan mudah ngebakar hidrogen dengan oksigen menghasilkan H2O. Tapi dari H2O menjadi H2 dan O2, kita setengah mati mengubahnya. Ya, mengubah balik H2O menjadi hidrogen sama O2, kita setengah mati untuk melakukannya gitu. Ya karena reaksinya ini meskipun dia reversible, tapi kecenderungan menjadi produk sangat-sangat besar. Maka seringkali kita tulis satu arah. Oke? Oke, sekarang persamaan kesetimbangan itu seringkali kita tulis dalam bentuk yang lain. Misalkan ada reaksi sebagai contoh, ini ABC nggak enak lah. Misalkan kita tadi pembakaran gas hidrogen, misalkan ini 2H2 ditambah dengan O2 akan menghasilkan 2H2O. Ini K-nya kan, KC-nya apa? Ini anggapannya gas semua ya. Ini gas semua. H2O kuadrat dibagi dengan H2 kuadrat dibagi dengan O2, anggap aja 10 pangkat 400 ya. Karena dia sebesar. Ya kan, seperti ini. Nah, gimana kalau reaksinya kita balik? Berarti kalau reaksi dibalik, 2H2O diuraikan. Ini gas semua, menjadi 2H2 ditambah O2. Kc-nya adalah H2 kuadrat kali O2, ya kan? Dibagi dengan H2O kuadrat. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kebalikan dari yang bawah. Atau yang bawah ada kebalikan di atas, ya kan? H2O kuadratnya di atas, ini H2O kuadrat di bawah. H2 kuadrat sama O2 di bawah, ini H2 kuadrat sama O2 di atas. Maka ini kita anggap KC aksen lah ya, biar beda. Ini akan sama dengan 1 per KC. Atau 10 pangkat min 400. Oke. Sampai sini pertanyaan? Ini simple ya. Saya menulis pakai mouse jadi agak sedikit lambat, tapi sebenarnya itu semoga materi bisa selesai. Tapi itu juga ada sisi positifnya buat teman-teman, lebih mudah mengikuti seharusnya dibandingkan saya nulis di papan yang mungkin cepat gitu. Ya, jadi ada sisi positif negatifnya lah, karena sampai sekarang saya belum tahu cara cukup silau di ruangan saya untuk nulis di papan tulis. Oke, sampai sini pertanyaan. Nah, di sini kelihatan ya, reaksi ke kanan itu sangat-sangat spontan atau sangat-sangat dominan, maka reaksi sebaliknya itu
sangat-sangat kecil bisa terjadi. Jadi semakin besar kecenderungan reaksi ke produk, maka reaksi ke reaksi akan semakin kecil kecenderungannya. Berarti kalau ada reaksi sempurna, tanda kutip, berlangsung sempurna, tanda kutip, maka reaksi kebalikannya akan kita bisa katakan tidak ada reaksi. Maka untuk kasus ini kita akan lebih cukup aman menulis 2H2 ditambah O2 akan menghasilkan 2H2O. Kalau untuk reaksi ini ya dengan delta Pascal ini. Karena reaksi baliknya 10 pangkat min 400. Oke, 10 400 itu angka yang besar ya. Kalau kamu bayangin, itu angka yang sangat besar. 10 400 itu angka yang besar. Sebagai gambaran, kalau teman-teman kita beli hard disk tera misalkan, kita beli 1 tera. 1 terabyte misalkan. Tera itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat mega itu 10 pangkat 6, giga itu 10 pangkat 9. 12 ya? Ya, ini masih 10 pangkat 12. Untuk menjadi 10 pangkat 400, bukan 400 kali ini kan, tapi ini dikuadratin lagi baru 10 pangkat. Kalau dikuadratin itu pangkatnya dikali 7 enggak ya? Saya lupa. 10 pangkat 3 kalau dikuadratin 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 5? 10 pangkat 6. Pangkat 6, Pak. 6 kan ya? Nah, dikuadratin kok pangkat 6 sih? 10 pangkat iya ya. Jadi 10 pangkat 24 dikuadratin lagi terus. Ini angka yang sangat besar. Ya, maka kita bisa bilang reaksi ke kanan itu akan berlangsung sempurna. Oke, sampai sini pertanyaan? Ini slide udah saya upload ya. Jadi teman-teman bisa sambil lihat kalau ada luang. Nah, sekarang gimana kalau tatapan kesetimbangan dikalikan koefisien dikalikan faktor tertentu. Misalkan kita punya reaksi 3H2 ditambah N2 akan menghasilkan 2NH3. Ini reaksi sangat terkenal Haber-Bosch untuk menghasilkan amonia. Ya, nanti tetapan kesetimbangannya adalah NH3 kuadrat sesuai koefisiennya dibagi H2 pangkat 3 dibagi N2. Misalkan tadi 4,6 kali 10 pangkat 8. Nah, kalau reaksi ini kita kali 3, biasanya kita mengali ini tujuannya adalah untuk kalau misalnya kita punya reaksi yang bertahap, misalkan A menjadi B, 2B menjadi C, dan seterusnya. Kenapa kita kali biar I-nya sama, misalkan biar 2A menjadi 2B, sama kan ya? Nanti kita bisa coret. Jadi biasanya manipulasi ini itu kita lakukan untuk reaksi-reaksi yang bertahap. Sehingga kita mudah untuk menentukan tatapan kesetimbangan akhirnya misalkan. Ya, misalkan ini kita kali 3, H2 kita kali 3, N2 juga kita kali 3, NH3 juga kita kali 3. Jadi jangan sekali-kali mengalihkan itu beda-beda. Misalnya ini kita kali 3, N2, N yang nggak dikali, H2-nya dikali 4 gitu. Nanti reaksi tidak akan setara. Berarti tetapan kesetimbangan reaksinya harus setara. Berarti NH3 pangkat 6 dibagi dengan H2 pangkat 9 dibagi dengan N2 pangkat 3. Atau kalau kita ubah, kalau kita bikin jadi ini, jadi NH3 pangkat 2 dipangkatin 3, ya kan? Dibagi dengan H2, kita bikin sama dengan ini yang atas ya, pangkat 3 dipangkatin 3 lagi, N2 pangkat 1 terus dipangkatin 3. Nah, karena pangkat 3 ini sama di luar, maka kita bisa ubah menjadi ini. NH3 kuadrat dibagi H2 pangkat 3 dibagi N2 dipangkatin 3 semuanya. Oke, sampai sini pertanyaan? Oke, ini masih di SMA maksudnya udah pernah dibahas ya.
Nah, terakhir, nah ini yang saya katakan tadi, jika misalkan reaksinya dijumlah sekarang. Misalkan reaksi gas NO2 ditambah CO menghasilkan NO ditambah CO2 misalkan. Ya, misalkan NO2 ditambah CO menghasilkan NO ditambah CO2. Ternyata reaksi ini berlangsung beberapa tahap. NO2 dulu terurai menjadi NO3 ditambah NO. NO3 dihasilkan bereaksi dengan CO menghasilkan NO2 lagi ternyata. Produk lagi, reaksi lagi ditambah CO2. Nah, ini ada K1, ya karena reaksi ada K1, ini ada K2. Ya, kalau kita jumlah kedua reaksi ini, NO3 ada di produk, ada di reaksi kita coret. Ya kan? Maka hilang di persamaan akhir. 2NO2, ini ada NO2, ada 1. Kita coret, ini kita coret, sehingga NO2 cukup 1 di akhir. Ya, sisanya tetap CO, NO, dan CO2. Ini ada K1, ini ada K2. Ini ada yang tadi ada yang betul. Oke. Kemudian ini ada pasti ini ada K3. Nah, hubungan K1, K2 dan K3 seperti apa? Nah, K1 kan berarti NO3 dikali NO dibagi NO2 kuadrat kan? K2 NO2 dikali CO dibagi NO3 dibagi CO. Jadi K3 NO dikali CO2 dibagi NO2 dibagi CO. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kalikan K1 dengan K2, K1 ya, kita kalikan dengan K2, seperti ini bisa dicoret ternyata. Ya, kuadrat ini bisa hilang. Nah, ternyata dia akan menjadi NO dikali CO2 dibagi NO2 dan CO2 ini sama ternyata dengan ini. Sehingga kita katakan K1, ini K1, dikali K2 akan sama dengan K3. Jadi kalau ada reaksi di mana reaksi dijumlah, maka ya, jika ada reaksi dijumlah, maka tetapan kesetimbangannya akan dikalikan. Oke, sampai sini pertanyaan. Ada cara lain untuk menjelaskan ini. Kita bisa pakai delta G. Ini punya delta G standar 1, ini punya delta G standar 2, ini bisa punya delta G standar kembali ya, standar harusnya di atas ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Yang ini adalah min RT ln K. 1. Ini adalah min RT ln K2. Ini adalah min RT ln K3. Ingat delta G itu kayak delta H. Kalau reaksi jumlah, maka delta G-nya akan dijumlah juga. Jadi delta G3 akan sama dengan delta G1 ditambah delta G2. Tinggal kita masukin ini, min RT ln K3 akan sama dengan min RT ln K1 ditambah dalam kurung min RT ln K2. Oh, ternyata ini ada RT-nya sama semua ya, kita coret RT-nya. Sehingga ln K3 sama dengan ln K1 ditambah ln K2. Masih ingat pelajaran SMA? Ln K1 tambah ln K2 hasilnya apa? Ayo. Kok pada diam? Ln K1 tambah ln K2? Kalau logaritma dijumlah, kalau dia akan sama dengan ya, ln K3 sama dengan ln K1 kali K2. Udah. Berarti K3 akan sama dengan K1 kali K2. Oke.
Ya, itu banyak cara lah untuk menjelaskan ini. Oke, sama pertanyaan? Ini kalian masih terlalu mudah. Oke. Sekarang coba kerjakan ini. Saya kasih waktu 5 menit. Saya akan break ke room ya, biar teman-teman bisa saling diskusi. Ini sederhana, kelamaan lah. Saya kasih waktu 3 menit lah ya. Ntar saya pause dulu sebentar. Kita lanjut, ini kita lanjut, kita bahas aja nanti reaksi berikutnya aja. Nah, pertama kita lihat reaksi ini. N2 tambah 3H2 menjadi 2N3 pada suhu tertentu, Kc-nya 500. Nah, terus diminta berapa reaksi 2NH3 ditambah N2 menghasilkan NH2NH3 menghasilkan N2 dan 3H2. Reaksi ini adalah percis kebalikan dari reaksi di atas. Ya kan? Percis koefisien sama 2, 2. N-nya 1. Hanya 3, 3. Nah, karena kebalikannya, maka Kc aksen akan sama dengan 1 per Kc. Jadi 1 per 500. Atau yang bawah. Setengah N2 ditambah 3 per 2H2 menghasilkan NH3. Kalau kita lihat reaksi ini, itu adalah setengah kali ini. Ya, ini dikali setengah. Maka Kc-nya, Kc double aksen adalah Kc pangkat setengah. Ya, pangkat setengah berarti akar 500. Sekitar 22,4. Oke, sama pertanyaan? Halo? Diem ini berarti paham kan ya? Paham, Pak. Ya, Pak, paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sekarang kita, nah ini saya akan bikin break room. Silakan teman-teman, saya kasih waktu 5 menit karena ini agak panjang. Saya akan break room. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya akan coba lihat namanya siapa ya. Bentar, yang masih. Sekarang tanggal 9. 9 itu berarti NIM 9. NIM 9 Oriza Sativa. Iya, Oriza Sativa. Ada Oriza? Oriza? Oke. 9. Oke, sekarang bulan 2. NIM 18. Tito. Tito ada, Tito? Halo, Tito ada? Ada, Pak. Oke. Udah dapat jawabannya? Gak apa-apa kalau misalkan belum dapat, disampaikan aja, nggak masalah, itu kita bahas bareng. Saya dapatnya 2,6. Ya, 2,6. Nggak masalah. Oke, sekarang kita bahas bareng ya, biar ini tahu nanti kira-kira di mana tadi yang kurang tepatnya. Kalau kita lihat di sini NOCl itu ada di reaksi, ini ada di produk, ini di produk, ini di reaksi. Berarti reaksi pertama harus dibalikan ya. Karena NOCl ada di reaksi produk, yang sedangkan di reaksi akhir dia ada di reaksi. Kita balik. Tapi nggak cuma dibalik, ini koefisiennya 2, ini koefisien 1. Berarti setelah dibalik, kita bagi 2 reaksinya. Berarti NOCl menjadi NO ditambah setengah Cl2.
Yang ini KC aksennya adalah ini 1, 2 ya, biar ini. KC aksen 1 adalah seper dari KC 1 dipangkatin setengah. Jadi 1 per KC 1 dipangkatin setengah. Ya, oke. Sampai sini pertanyaan? Oke. Kemudian kita lihat hubungan reaksi kedua dan reaksi ketiga. Oksigen ada di kiri kanan, ini oksigen ada di kiri. Berarti reaksi kedua harus dibalik juga ya. Kita balik sekarang. Dan nggak cuma dibalik, ini pangkat, ini setengah, ini 1. Berarti setelah dibalik, dipangkatin setengah. Jadi O2, setengah O2 menghasilkan, ditambah NO, karena dikali setengah ya, dia menjadi NO2. Yang ini adalah KC2 aksen akan sama dengan seper KC2 dipangkatin setengah. Jadi kalau kita jumlah, oh ini ada di produk, ini ada di reaksi, berarti saling menghilangkan. Ya. Maka reaksinya menjadi NOCl ditambah setengah O2 akan menghasilkan NO2 ditambah setengah Cl2. KC3 akan sama dengan KC1 aksen ditambah KC2 aksen. Atau ditambah dikali, kan kalau persamaan jumlah kan sama dikali, atau sama dengan akar dari 1 per KC1 dikali KC2. Tinggal kita kalikan aja 3,5 kali 10 pangkat min 3. Berapa ini ya? Ini adalah sekitar 40-an 8 lah ya, kali 10 pangkat min 3 atau 40-an 4,8 kali 10 pangkat min 2. 4,8 tuh berarti sekitar berapa akarnya? 2-an ya? 2, sekian kali 10 pangkat min 1. Jadi jawabannya ini ya? Benar nggak? Saya nggak pakai kalkulator soalnya. Yang lain? Sekitar 0,223 nggak? Saya dapatnya 4,49. 4,9. Kita lihat. Iya, Pak. Oh, benar 4,9. Salah di mana ini? Kita lihat. Oh, ini belum saya seper ya. Sorry, ini belum saya seper ya. Jadi setelah dikali, diseper kan ya. Sorry, ini penghapus. Oke, sederhana. Jadi kalau kita tulis, sorry saya salah ini. Nah, jadi kalau kita lanjutkan sama dengan 1 per 4,48 kali 10 pangkat min 3. Ya kan? Oke, kalau ini diselesaikan harusnya jawabannya ini. Karena dengan 0,023 kalau kita seper dia akan menjadi ini kan. Oke. Sampai sini pertanyaan? Nanti kalau masih belum jelas nanti kan akan ada saya upload videonya, coba dilihat step by stepnya ya biar kelihatan. Kan kalau di YouTube kan bisa diulang-ulang gitu. Oke, sekarang kita masuk yang kita bahas dari tadi kan kita bahas konsentrasi ya, tadi konsentrasi pangkat koefisien. Nah, yang kita bahas dari tadi namanya KC ya. K tetapan keseimbangan, C itu adalah konsentrasi. Ada lagi bentuk lain dari tetapan keseimbangan yang kita kenal sebagai KP. Ya. KP itu tetapan keseimbangan, P itu tekanan. Berarti tetapan keseimbangan yang dinyatakan dalam tekanan. Berarti kita ada KC dan KP. Nanti ada lagi K. K ini adalah,
Nanti kita bahas di akhir. Tapi ini ada K. Jadi KC dan KP. KC itu konsentrasi, kalau P adalah pressure, tekanan. Nah, karena namanya pressure, maka dia hanya untuk gas. Ya, hanya untuk gas. Selain gas, dia nggak masuk dalam KP. Sedangkan KC, konsentrasi yang memiliki konsentrasi itu adalah larutan dan gas. Berarti KC itu lebih general. Dia untuk larutan dan gas. Sedangkan KP dia hanya untuk gas. Misalkan ini N2 tambah 32 tambah 23. Kalau kita hitung KC yang kita bahas tadi, ini akan sama dengan konsentrasi NH3 kuadrat dibagi dengan konsentrasi N2 dibagi konsentrasi H2 pangkat 3. Ini adalah KC. Kalau KP, percayaannya sama, tapi kita ganti tekanan NH3 kuadrat dibagi tekanan N2 bagi tekanan H2 pangkat 3. Nah, tekanan ini satuannya adalah atmosfer. Jadi kalau satuannya dikasihnya tor, milimeter Hg, bar, jangan lupa diubah menjadi atmosfer. Oke, sampai sini pertanyaan? Oke. Nah, hubungan KP dan KC. Ini perlu saya turunin nggak ya? Hubungan KP dan KC. Ya, kita KP dan KC itu punya korelasi. Kalau kita anggap dia gas ideal, kita tahu rumus sakti yang sangat terkenal ya, PV sama dengan nRT. Nah, di sini P akan sama dengan V-nya kita pindah, N per V dibagi RT. Atau sama dengan MRT, jangan MRT lah. Konsentrasi zat, misalkan A, dikali dengan RT, kan M dibagi V adalah konsentrasi. Nah, sekarang kita bikin persamaan yang sangat sederhana deh. Misalkan dua produk reaktan menghasilkan produk. Ya. Ini gas semua ya, ini gas semua. Maka KC-nya adalah produk, konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan kuadrat. KP-nya tekanan dari produk dibagi tekanan dari reaktan kuadrat. Nah, hubungan ini apa? Nah, kita ganti aja P ini dengan ini. Jadi kalau kita ganti, tekanan dari P berarti konsentrasi P dikali RT. Tekanan dari R, reaktan, sama dengan konsentrasi reaktan dikali RT, tapi jangan lupa ini di kuadratkan. Ya, sehingga ini akan menjadi, kalau kita pisah, P dibagi R kuadrat, yang ini adalah 1 per RT. Karena ini RT dibagi R kuadrat, T kuadrat, dan 1 per RT. Ini itu akan sama dengan KC. Jadi sama dengan KC kali 1 per RT. Ya. Untuk kasus lebih general, KP akan sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Delta N ini adalah jumlah koefisien gas di produk dikurangi jumlah koefisien gas di reaktan. Ingat, karena KP itu hanya untuk gas ya, berarti jumlah koefisien gas di produk dikurangi koefisien gas di reaktan. Kalau di kasus ini, jumlah koefisien gas di produk sama dengan delta N-nya ya, sama dengan 1 dikurangi 2, sama dengan min 1. Berarti KC sama dengan RT pangkat min 1, sama dengan ini. Oke, sampai itu pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, coba kerjakan ini. Oke, sebentar.
Kita bahas dulu aja yang ini. Nanti yang soal berikutnya. Oke, misalkan reaksi ini Kp 2NO2 menghasilkan N24, Kp-nya 0,48 pada suhu 25, berapa nilai Kc-nya? Dan ingat Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Nah, Kp 0,48. Kc, nah R-nya berapa? 8,314 atau 0,082? 0,082 Pak. 0,02. Kenapa? Karena ini diturunkan dari PVNRT ya. Iya Pak, dari turun PVNRT. Ya, jadi jangan bingung ketika ini teman-teman ketemu delta G sama dengan min RT ln K. Loh, ini kan ada RT lagi, ada K-nya lagi. Kalau ini adalah energi, ya, maka ini akan 8,314 Joule. Kalau yang ini adalah diturunkan dari PVNRT. Ini angka yang sama, cuma beda satuan aja ya. Maksudnya ini besaran yang sama, tapi beda satuan aja. 0,082 dikali dengan suhunya 298, ingat selalu diubah dalam Kelvin. Delta N, nah delta N-nya adalah 1, ini 2, maka ini sama dengan min 1. Dari sini teman-teman bisa hitung Kc-nya berapa. Ya, nanti Kc sama dengan 0,48 dikali 0,082 kali 298. Ya kan? Karena ini min pindah dari perkalian. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba kerjakan ini. Saya kasih waktu sekitar 3 menit. Oke. Jawabannya apa? Yang mana? Oke, kalau kita lihat di sini Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Ya karena RT itu tetapan, T itu ada di soal, yang tricky adalah delta N-nya kan ya. Delta N-nya adalah ini 2, ini 3, ini 1. Berarti 2 dikurangi 3 dikurangi 1. Sama dengan min 2. Jadi kalau kita selesaikan, sekitar 10 pangkat 4. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akan bertanya. Saya pause dulu.